Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semua, hari ini kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Seperti yang pernah disampaikan minggu lalu, kebetulan ada kendala yang memang waktu itu tidak bisa dilaksanakan untuk pertemuan hari Sabtu karena ada hal yang memang belum dilakukan, yaitu saya harus masuk di kelas MPI reguler di jam yang sama. Misalnya pelaksanaannya jadi diundur dan nanti akan disampaikan hari ini semua yang terkait dengan rencana pembelajaran kita. Oke, bisa dilihat nanti di dalam slide tentang komponen-komponen apa saja yang harus dipaparkan dalam satu semester ini. Bentar. Sebentar ya. Kita bisa lihat di slide. Ini ada beberapa materi dasar yang nanti akan diberikan kepada tiap kelompok, dan mungkin ini mulainya dari kelompok satu tidak di sini ya, ini tidak jadi di sini, tapi di bagian sini nih, di kelompok satu dan seterusnya. Nah, oke, nanti akan dikirim semuanya di grup terkait dengan dan LPS-nya, ya. Oke, sekarang materi awal yaitu tentang pengantar di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Oke, ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI ini diawali oleh adanya dasarnya ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di situ disebutkan bahwa pendidik itu harus memiliki kompetensi. Di situ maknanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan 4 kompetensi ini adalah kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh agen pembelajaran yang disebut dengan pendidik. Nah, jika dilihat secara umum, kita akan mendapatkan informasi bahwa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki itu ternyata adalah kompetensi-kompetensi yang sangat diperlukan pada saat dilakukan proses pembelajaran. Ketika bicara kompetensi pedagogik itu berarti kompetensi yang terkait dengan guru ketika dia menjadi pengajar. Ya. Setiap guru ataupun juga dosen, dia memiliki kewajiban memahami terhadap pertama, karakteristik peserta didik. Kedua, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiganya, dan ini yang menjadi highlight kita adalah memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran. Lalu yang keempat, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi diri berbagai potensi yang dimilikinya. Nah,
Sementara ketika bicara tentang kompetensi kepribadian, di sini ada kompetensi yang secara personal wajib dimiliki oleh seorang pendidik. Mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Adapun untuk kompetensi yang lain, yaitu sosial, di sini bisa dilihat kemampuan guru atau dosen untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, dan juga orang tua ataupun wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Jika dilihat dari kompetensi profesional, maka bagi seorang guru, kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran dalam bidang studi dikuasainya secara luas dan juga mendalam. Hal ini adalah dalam rangka menambah wawasan keilmuan dari guru ataupun juga dosen. Nah, dilihat dari yang pertama nih yang tadi kita bahas, berarti kemampuan untuk melakukan evaluasi pembelajaran itu adalah kompetensi dari bagian kompetensi pedagogi. Nah, kewajiban guru ketika dia menjadi guru itu ada 3. 1, merencanakan, 2, melaksanakan, 3, mengevaluasi pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, maka ketika berbicara kompetensi pedagogi, yang kita highlight itu adalah bagaimana guru mampu melakukan proses perancangan dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Ini akan kita eh, laksanakan perkuliahannya dalam 1 semester kita. Ya. Nah, dalam evaluasi, khususnya dalam evaluasi pembelajaran, ada 3 istilah yang perlu dipahami. Dan ini biasanya suka tertukar satu sama lain. Ada istilahnya pengukuran, ada istilah penilaian, ada istilah evaluasi. Measurement, assessment, evaluate. Nah, 3 kegiatan tadi yang dilakukan oleh peserta didik, dia harus bisa melakukan ketiganya ini dalam konteks melihat perkembangan dari peserta didik. Guru harus punya kemampuan melakukan pengukuran, guru harus memiliki kemampuan dalam penilaian, termasuk guru juga dapat melakukan evaluasi dalam konteks sekali lagi melihat perkembangan peserta didik. Di sini disebutkan bahwa hierarki yang menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi itu melibatkan pengukuran dan juga penilaian. Jadi evaluasi itu selalu ada pengukuran dan ada penilaian. Jadi kalau disebut evaluasi bisa lebih umum ketimbang istilah pengukuran atau penilaian. Nah, hal ini juga bisa kita sebutkan istilahnya bahwa evaluasi itu adalah keterpaduan antara kegiatan proses pengukuran dengan proses penilaian. Nah, oleh sebab itu, kita perlu lihat satu persatu definisi dari apa itu pengukuran, apa itu penilaian, dan apa itu evaluasi. Dan kenapa juga kita menggunakan kata evaluasi dalam materi di mata kuliah kita. Kalian bisa lihat di sini. Beberapa definisi disebutkan bahwa yang disebut dengan pengukuran adalah proses untuk mendeskripsikan performance dari mahasiswa atau siswa ya. Performance itu artinya kinerja atau tampilan yang terlihat oleh guru kepada peserta didik yang dia menggunakan skala kuantitatif. Di sini kalau pengukuran berarti menggunakan angka. Sehingga sifat kualitatif dari performance mahasiswa atau siswa itu dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Jadi rank di situ ada rank, ada skala yang dipakai. Kemudian definisi lain, pengukuran itu adalah proses pengumpulan data empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Ingat, setiap kegiatan pengukuran, penilaian, ataupun evaluasi pasti ada tujuan. Dan guru harus menetapkan itu sebelum pelaksanaan evaluasi itu dilakukan. Kenapa disebut data empiris?
Karena data yang dicari adalah data yang digali oleh guru dari kemampuan-kemampuan siswa. Empiriknya adalah karena guru melakukannya secara langsung, yang itu masuk pada ranah empirikal. Kemudian yang ketiga, ada pendapat dari Arikunto dan Jabar bahwa yang disebut dengan pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Artinya, ada patokan yang dipakai untuk menjadi ukuran tertentu. Itu istilah pengertian dari measurement atau pengukuran. Lanjut. Sementara penilaian dalam konteks belajar berarti penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau kegiatan penafsiran data hasil pengukuran. Ingat ya, penafsiran data hasil pengukuran. Jadi data yang sudah didapatkan berdasarkan pengukuran itu kemudian ditafsirkan. Terkait dengan apa saja? Terkait dengan kecakapan yang dimiliki oleh si peserta didik setelah mengikuti pembelajaran berdasarkan kriteria maupun aturan tertentu. Berarti di sini, bagaimana caranya guru bisa mengetahui ketercapaian dari belajar siswa, itu ternyata dilihat dari seberapa banyak tujuan-tujuan dari pembelajaran yang mulai dilakukan oleh guru bisa dicapai oleh siswa. Kemudian penilaian pun dalam konteks hasil belajar adalah dia merupakan cara untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi dari peserta belajar dan peserta didik. Jadi penilaian itu menjawab sebaik apa hasil dari prestasi berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh guru ketika dia mengajar. Nah, hasil penilaian itu bisa menjadi data kualitatif. Tentu data kualitatif ini disebutkan menjadi bagian dari pernyataan naratif dalam kata-kata. Dan juga tidak berupa kualitatif, dalam penilaian ada data kuantitatifnya, yaitu berupa angka. Jadi berbeda dengan pengukuran, datanya pasti adalah kuantitatif. Tapi dalam penilaian bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Sementara evaluasi, semua evaluate, dia merupakan proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau capaian pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. Sebagai seorang guru yang belajar tentang metodologi pembelajaran, metodologi penelitian, sudah seharusnya telah dia memahami tentang makna dari evaluasi itu sendiri. Bahwa evaluasi itu proses yang sistematis. Sistematis itu nama lain dari proses yang dilakukan secara prosedural. Ada tahapan-tahapannya. Dan tahapan itu dimulai dengan ketika guru menentukan tujuannya apa. Kemudian, apa dampak dari pemahaman kita tentang evaluate ini atau evaluasi ini? Bahwa hasil dari evaluasi ini, dia dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan juga penilaian sebagai bahan untuk evaluasi. Jadi, pengukuran dengan penilaian ketika digabungkan, dia akan menjadi laporan evaluasi. Gitu. Nah, coba kita lihat tabel ini atau gambar ini. Kita lihat bahwa pengukuran itu sifatnya mendalam. Artinya dia sudah masuk pada ranah yang sifatnya sempit. Berbeda dengan penilaian, mulai masuk ke tahapan yang lebih luas. Tetapi pengukuran menjadi bagian dari atau menjadi bagian atau bagian salah satunya adalah adanya pengukuran. Dari penilaian, pengukuran. Ternyata yang lebih umum yang bisa kita pelajari terkait dengan mata kuliah kita adalah bahwa evaluasi. Evaluasi itu ternyata mencakup pengukuran dan juga penilaian. Nah, apa manfaat kita untuk belajar tentang evaluasi pembelajaran?
paling tidak ada dua hal yang perlu menjadi sorotan utama dalam hal ini. Pertama adalah evaluasi ini memberikan informasi tentang capaian hasil belajar dari peserta didik. Untuk siapa informasi itu? Satu, untuk dosen. Dua, untuk si mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, kepada orang tua. Yang keempat, pimpinan juga pemangku kebijakan. Ini penting untuk dilakukan. Karena kalau tidak ada evaluasi dalam pembelajaran, berarti kita tidak pernah tahu bagaimana tingkat ketercapaian dari tujuan yang ditetapkan pada saat kita melakukan proses pembelajaran sendiri. Bahkan boleh jadi jauh-jauh hari sebelum kita menentukan apapun, itu kan pasti ada RPS-nya. Kalau dalam kampus, kalau di sekolah ada RPP-nya. Dan di RPP itu disebutkan tentang capaian pembelajaran secara langsung ketika dia di kelas. Kalau tidak dilakukan evaluasi, si guru tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dari hasil proses pembelajaran. Nah, kita lihat bahwa dalam SNDikti ini kebetulan yang diambil dari konteks dosen ya atau mahasiswa. Kita bisa lihat bahwa cakupan penilaian proses dan hasil belajar itu mengandung ada prinsip dan juga teknik dan instrumen. Ini yang akan banyak dipelajari oleh kalian, yang mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan untuk lebih baik lagi. Nah, pastikan bahwa yang namanya penilaian itu harus terintegrasi dengan prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif artinya memiliki nilai-nilai kependidikan, otentik itu artinya langsung saat itu real time, objektif itu artinya sesuai dengan objeknya, akuntabel itu berarti memiliki pelaporannya, dan yang kelima adalah transparan. Kegiatannya dilakukan terbuka. Ya, terbuka. Di sini ada penjelasan-penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Nah, itu sebagai pengantar awal terkait dengan materi dasar-dasar tentang evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Atau yang mau didiskusikan, silakan. Sebelum masuk pada materi lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebutkan namanya siapa, dari mana. Ya, lanjut. Oke, baik, Pak. Nama saya Hamzah dari kelas C. Izin bertanya, tadi kan Bapak sudah menyebutkan terkait dengan kompetensi pendidik ya, Pak. Ada 4 poin ya. Yang pertama itu pedagogik, yang kedua itu kepribadian, yang ketiga itu sosial, dan yang terakhir itu profesional. Nah, Ya. itu kan Pak bentuk ideal dari kompetensi seorang pendidik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana misalkan standar minimalnya gitu jika keempat poin itu sulit dimiliki oleh pendidik gitu, Pak. Mungkin begitu Pak pertanyaan saya. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang kemampuan, itu ya identik seperti hanya iman. Maksudnya gimana? Yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Kemampuan orang itu kadang pada satu saat dia bisa jadi sedang on fire nih. Wah, gitu. Artinya dia banyak belajar, banyak baca, banyak diskusi, artinya kemampuannya meningkat. Tapi ada juga kasus di mana justru di suatu saat kita melihat ada guru yang atau seseorang ya yang menjadi pendidik, awalnya dia kelihatan bagus, tapi kok kesininya kayaknya jadi jelek nih. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru itu salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana prestasi, kemampuan, dan output yang dimiliki oleh si guru tersebut pada saat dia menjalankan tugasnya. Ketika nanti ditemukan ada kasus di mana si guru tersebut memiliki kompetensi yang rada rendah gitu karena mungkin ada masalah atau ada apa terjadi,
pada akhirnya kan kepala sekolah juga harus bijak untuk mengatakan bahwa untuk manggil dia, nanya dan lain-lain, sehingga nanti terbukalah jawaban yang seharusnya terjadi. Jadi kompetensi itu sekali lagi bisa naik, bisa turun. Nah, kata kuncinya harus terus belajar, belajar dan belajar. Karena apa? Dunia pendidikan itu berubah setiap saat. Cepat perubahan. Bahkan sesuatu yang awalnya tidak pernah diyakini bakal terjadi ketika ada pandemi COVID-19, di situ semuanya merasakan bagaimana harus bekerja dari rumah, harus online, kemudian tidak ke kantor, dan lain-lain. Boleh jadi ketika biasanya dia di luar rumah memiliki kemampuan karena dia banyak belajar, pas di rumah ternyata rebahan terus. Nah, kan akhirnya tidak menambah kemampuan apapun. Gitu. Mudah-mudahan Hamzah bisa menjawab pertanyaan. Kalau tidak, boleh nanti disambung lagi. Oke? Berarti Pak harus ditingkatkan terus dari segi kompetensi pendidiknya itu ya Pak ya? Ya, kompetensi itu harus datang dari internal si gurunya. Walaupun secara faktual, yang namanya orang itu kadang-kadang ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu maksudnya motivasi yang datangnya dari luar. Dari luar itu bisa pimpinan, bisa situasi kondisi, bisa kebijakan yang bisa mengubah apapun. Gitu. Kompetensi perlu ditingkatkan, wajib. Bahkan karena kita selalu berhadapan dengan murid yang berbeda tahun, berbeda lahir, berbeda kemampuan, berbeda zaman, di sini letak kesulitan. Guru harus banyak belajar bagaimana menjadi guru di era transisi seperti hari ini. Gitu. Ya. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan menyusun evaluasi pembelajaran baru. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sedikit Pak, Siapa? izin bertanya. Mangga ti payun, Kang Diki. Raise hand dulu lah biar ketahuan. Iya, fitur resena di mana Pak? Oh ya ya. Wah, saya nggak tahu. Baik Pak ya. Ya, ini kamu namanya coba pakai huruf dulu nu kelas A, B, apa C gitu lihat orang-orang tuh. Oh siap Pak. Di rename dulu deh. Rename dulu siap Pak. Mangga dilempar dulu aja ke yang tadi. Siapa? Izin bertanya Pak, Oke, Diki, silakan. saya Diki Alkian dari kelas B. Kan Pak itu evaluasi biasanya ada di akhir. Nah, kan yang mengetahui eh, hari-harinya peserta didik itu kan guru. Sedangkan misalkan di SD tersebut udah ada tujuan, terus capaiannya harus gimana aja, yang udah digeneralisasi gitu Pak. Jadi semuanya harus sama gitu, harus sama seperti itu. Sedangkan di lapangannya berbeda gitu Pak. Itu baiknya gimana, tetap mengikuti atau kita buat capaian yang sesuai dengan kemampuan peserta didik? Nah, ini yang perlu diketahui oleh semua ya, bahwa guru itu harus melihat dulu kurikulumnya. Jadi kekeliruan kita hari ini selalu melihat praktikan atau guru itu bukan melihat kurikulum, tapi yang dia lihat adalah buku paket yang dipegang. Itu problem. Ya. Nah, kalau misalkan sekolah sudah menentukan tujuan A, B, C, D, E, itu tujuan sekolah, betul. Dan ingat bahwa tujuan sekolah yang luas itu hanya bisa dicapai manakala si gurunya juga memiliki gambaran terhadap visi misi sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika si guru akan mengajar, apakah dia mengikuti alur yang diberikan oleh sekolah harus ke sini dan ke situ, ataukah sesuai dengan mata pelajarannya, dengan materi pelajarannya? Jawab, ambil yang kedua. Guru harus mengkaji
kurikulumnya, guru juga harus mengetahui tentang materinya, guru harus tahu juga bagaimana dia membuat kisi-kisinya, membuat instrumennya, itu dari membaca kurikulum. Nah, jadi artinya melihat hal tersebut, maka seseorang yang akan melakukan proses evaluasi, dari awal pembelajaran dia sudah menentukan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran. Kalau kamu lihat nanti ya, itu ada istilah profil lulusan. Pernah dengar nggak istilah profil lulusan? Profil lulusan itu adalah gambaran di masa depan si lulusan ini mau jadi apa. Itu kemudian dipetakan oleh si prodi. Gitu. Jadi prodi yang menentukan capaian-capaiannya. Nah, si gurunya gimana dong? Ya guru mah sesuaikan saja dengan materi bahan pelajaran saja. Kalaupun ada kemudian yang menginput nih, tolong dong spill gue nih, nanti kamu ngomong begini, begini, begini contohnya ya. Nah, itu kan lain lagi ceritanya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau tidak, nanti boleh di lagi. Jadi, Kasih, Pak. guru tetap harus menentukan capaian pembelajaran setiap kali pembelajaran sudah selesai berdasarkan apa aturan-aturan yang diberlakukan. Jadi bukan dari sekolahnya itu sendiri. Karena kalau sekolah mah dia hanya punya kebijakan bahwa contoh sekolahnya pengen meraih adiwiyata, berarti diarahkanlah semua ke sana. Apa kemudian yang lain juga mengikuti? Ya ada yang iya, ada yang enggak, kan beda-beda. Oke, next. Ada? Yang resen ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, Siapa nih? bismillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauruza Manuryadin. Izin Oke. bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hmm. terkait dengan evaluasi pembelajaran itu sendiri kan harus sistematis secara ininya harus prosedural gitu ya. Ya. Bagaimana Pak ketika misalkan ada sebuah kasus yang mana dari hasil evaluasi yang dilakukan itu tidak ada perubahan gitu terkait dengan peserta didiknya, sedangkan secara proseduralnya itu sudah memenuhi istilahnya sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik dari secara metode ataupun media yang digunakan. Oke. Seperti itu, Bagus. Pak. Begini, siapa tadi namanya? Fauruza Oh, Manuryadin, Zaman. Pak. Oke. Pertama, tidak ada siswa yang bodoh. Pahami dulu itu. Tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada mungkin guru mengajarnya kurang sesuai selera anak. Kalau tadi sudah disebutkan, ya apa boleh aja saya sudah ngajar sesuai prosedur semua, sistematikanya sudah saya ikuti. Tapi kok hasilnya gitu-gitu juga. Nah, kalau Bapak sih menganjurkan kepada guru yang mendapatkan kasus seperti itu, cobalah belajar jujur dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PT. Karena gini, kalau misalkan dia sudah sesuai prosedur menyiapkan bahan, ngajar juga sudah sesuai prosedur, tapi ternyata hasilnya siswanya jelek gitu, jangan-jangan memang kadar intelektual dari si siswa itu secara akademik itu kurang bagus. Sehingga ketika diberikan materi-materi yang terkait dengan narasi dan juga ide-ide, pasti banyak yang jenuh gitu. Nah, maka cobalah lakukan analisis kebutuhan di sekolah tersebut. Maksudnya gimana? Supaya kita bisa tahu sebetulnya ini rata-rata arahnya itu mau kemana? Ke akademika, ke vokasikah, ke kinestetika, sport contohnya atau kemana? Karena sekali lagi, rata-rata orang berbeda satu sama lain. Gitu. Jadi, atau boleh jadi, ini boleh jadi juga, ini masalah bukan di guru atau kepala sekolah, bukan di murid atau kepala sekolah, tapi di gurunya itu sendiri. Kok bisa Pak? Ya, yang namanya RPP kan prosedurnya itu walaupun resmi, teknis dan ditandatangan, tapi apakah itu dijadikan pedoman? Kan enggak. Kalau enggak ya makanya kalau di PTK itu kan ada observer tuh yang melihat aktivitas kita. Nanti
aktivitas kita pada saat melakukan penelitian tindakan kelas itu dipantau dari A sampai Z. Dan itu harus ditulis data kualitatifnya dalam bentuk wawancara dan juga apa, observasi. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan proses dengan benar, tapi hasil belajar siswa gitu-gitu kene, ya buat siswa. Nah, atau kayak lagi, boleh jadi dari sesuatu yang sebetulnya terjadinya dari guru sendiri. Kalau logikanya kan begini, kalau ada seorang kalau ada seorang supir bawa bus nate apa, bawa orang gila dari Cilendek, mau perjalanan Bogor Bandung contohnya. Terus eh, kira-kira pertanyaannya, nyampe nggak ke lokasi? Nyampe. Alasannya supirnya waras. Yang dibawanya juga pasti ikut yang waras. Walaupun penumpangnya orang gila, tapi kalau yang ngurusnya orang sehat, pasti bawa sehat. Nah pertanyaannya balik ke kan tadi. Lamun kejadian anak ayeuna muridna nilainya goreng hake, kira padahal sudah begitu ya. Oh jangan-jangan memang eh, akademik dari siswa tersebut perlu dipertanyakan. Makanya sebaiknya di awal tahun pelajaran ketika siswa kelas 10 kalau di Alia, kelas 6 ya kalau di MTS berarti kelas 7, ini harus hati-hati nih. Terkait apa? Kemampuan dasar dari siswa yang masuk. Kudu kumaha berarti kudu tes heula gitu loh. Supaya kita tahu kemampuan dasar mereka tuh apa, bagaimana di posisi berapa gitu. Paham kan maksudnya? Jadi jadi nanti itu sekolah akan mempola. Jadi mah kayaknya anak-anak yang punya bakat di olahraga mah kelasnya bedakan. Anak yang polanya itu resep di akademik, nilai-nilainya pada bagus di kelas yang berbeda. Jadi nanti pada saat si guru mengajar di kelas-kelas itu, dia akan tahu tingkat kemampuan rata-rata. Pasti ada pertanyaan, Pak, apakah itu tidak termasuk pada diskriminasi membeda-bedakan sehingga mereka tidak punya kesempatan belajar dari orang yang lebih pintar dan lainnya? Bukan begitu maksudnya. Ini bukan masalah apa? Bukan masalah apa sebutnya diskriminasi atau tidak, tapi akan lebih bijak ketika kita bersekolah di tempat atau mengajar di tempat yang sesuai dengan kemampuan, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke. 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 Eh, break dulu 3 menit sebentar. Apa? Biar ada yang mau ke toilet dulu atau mau ambil minum dulu boleh. Sok ya. Kita ini dulu apa? Eh, pause dulu sebentar. Oke. Sudah on lagi? Oke, kita masuk pada penjelasan bahan berikutnya dari materi tentang evaluasi pembelajaran atau konsep dasar dari evaluasi pembelajaran PAI. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Ini buat yang masih offline atau bukan offline apa? Off kamera, silakan ditampilkan. Ada istilah beberapa yang harus diketahui oleh bersama terkait dengan materi eh, evaluasi pembelajaran ini. Kenapa nih? Bentar.
Oke, ada pembelajaran dan ada komponen pembelajaran. Kita pahami dulu dari hal-hal yang sifatnya mendasar dulu nih. Kalau dalam bahasa Inggris, istilah pembelajaran itu maknanya banyak. Ada learning, ada instructional. Instructional itu artinya pembelajaran, ya, instructional. Nah, apa itu makna dari pembelajaran? Dulu istilahnya dikenal dengan nama proses belajar mengajar atau disingkat PBM. Jauh sebelum itu namanya KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang istilahnya sudah familiar dengan nama pembelajaran saja. Karena di dalam pembelajaran ada proses mengajar dan ada proses belajar. Makna pembelajaran atau instruksional adalah proses pengembangan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan dari berpikir peserta belajar atau peserta didik. Juga dapat meningkatkan dan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi. Tentu materi yang dimaksud di sini adalah materi pembelajaran. Coba kalian lihat kalimat ini satu persatu. Pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berpikir. Jadi yang pertama kali disentuh itu adalah sisi kognitif. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman kognitif dari kita itu sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Jadi dasar pembelajaran itu adanya pengembangan kreativitas dari berpikir. Dan berpikir itu ke arah kognitif. Bahkan dalam teori psikologi kognitif terbaru bisa disebutkan bahwa hatta sebuah attitude pun itu bermula dari pemahaman kognitif. Itu begitu. Jadi kognitif itu sangat berpengaruh dalam aktivitas, dalam sikap, termasuk dalam psikomotorik. Itu. Sering ada yang ngomong begini, alah, cina piraning supir, hebat-hebat amat sih jadi supir, kontol. Karena kita selalu menganggap remeh profesi tertentu. Contohnya supir. Tetapi kalau kamu dalami maknanya, apa ada yang keliru dari kalimat itu? Keliru banget. Emang jadi supir jelema bodoh? Ya enggak lah. Pasti pinter. Benar nggak, Tom? Bagaimana nggak pinter? Dia harus mengoneksikan antara pandangan mata, keterampilan tangan, kaki juga, terus emosi dia. Kalau bodoh, nggak mungkin bisa tuh connect semua. Walaupun mungkin kita lihat dari sisi menyetirnya itu skill, keterampilan. Tapi bukankah skill itu lahir dari karena kemampuan kecerdasan otak dia atau cara berpikir dia tentang bagaimana mengoperasikan ini semua. Contoh naik mobil, itu bisa ngukur, iya benang atau ente, atau ini kenapa enggak, yang belah sini itu kenapa enggak, lampu nyusul, iya kira-kira ayah nyalin eh, dari sana mobil masuk atau itu kan perlu perhitungan. Nah, maksudnya kita tidak bisa memandang remeh apapun karena setiap apapun itu baik profesi, pekerjaan, kemampuan itu menggunakan analisis dari kreativitas berpikir. Jadi pentingnya kita memahami tentang proses berpikir itu di situ sebetulnya. Ya. Bahkan untuk menipu pun orang itu harus mikir. Menipu saja hanya untuk dapat duit. Gimana caranya saya dapat duit sekarang? Hatta menipu pun dia harus pintar. Apalagi dalam kegiatan yang sifatnya pengembangan kreativitas berpikir. Dilatih berpikirnya dari mulai sejak dia kecil contohnya begitu.
Nah, kenapa kemudian pembelajaran itu proses pengembangan kreativitas berpikir? Karena diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Ingat, meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir seseorang itu bisa meningkat, bisa stagnan, bahkan bisa turun kemampuan berpikir. Kalian ingat nggak? Atau pernah tahu nggak kalau buka handphone, itu suka ada geningan iklan. Apakah anak Anda suka main game berjam-jam? Apakah anak Anda suka rebahan untuk main game tentang apa gitu tertentu contohnya? Berarti Anda tepat belajar tentang coding. Nah, coba. Belajar coding itu justru dari mana? Coding di ini ya, di komputer maksudnya di software yang terkait membangun jaringan atau develop web dan lain-lain. Ternyata membutuhkan kecerdasan otak, kecerdasan pikiran. Kemampuan berpikirnya harus dilatih. Makanya kalau orang yang suka main catur, itu biasanya analitis gitu. Karena dia mikir gitu. Wah, detail gitu. Ya. Ingat ya, belajar itu proses pengembangan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan dan mengkonstruksi pengetahuan baru. Nah, ini maksudnya pengetahuan baru gimana, Pak? Orang itu dapat menemukan sesuatu yang baru dari pengalaman, pengetahuan yang dia miliki dari proses belajar. Contoh, anak kecil, dia tahu mana orang baik, mana orang jahat, itu dari sikap orang lain itu kepada dia. Kalau orang lain itu ngasih coklat, ngasih mainan, anak itu akan terbentuk pemikiran, oh, ini baik ya. Baik nyebutnya. Tapi kalau ada yang orang ngambil makanan dia atau merebut apa yang dia miliki, dia pasti ngomong ini orang jahat. Kenapa dapat pengetahuan itu? Karena dia mengkonstruksi pengetahuan yang dia dapatkan dari pengalaman dia meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, apa tujuan dari semua itu? Tujuan dari meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan dan mengkonstruksi pengetahuan baru adalah upaya meningkatkan penguasaan dan pengembangan yang baik terhadap materi. Nah, karena kita konteksnya belajar, maka yang dimaksud dengan pengetahuan baru, mengkonstruksi pengetahuan baru, meningkatkan pengetahuan baru, itu dalam konteks pengembangan materi bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Maka pada tahap pertama, pembelajaran itu membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia dewasa dan mandiri. Ini kalimat pentingnya ini. Pada tahap pertama, itu adalah pembelajaran membuka pintu gerbang agar manusia bisa menjadi manusia yang dewasa dan mandiri. Lalu, di tahap berikutnya, pembelajaran memungkinkan seseorang atau orang manusia berubah dari tidak mampu menjadi mampu. Dari tidak berdaya menjadi bahkan sumber daya. Karena belajar. Karena melakukan proses peningkatan kemampuan dan penguasaan berpikir. Kita lihat. Yang namanya proses pembelajaran itu, tahapannya dimulai dari tahapan awal. Yang terus secara gradual, secara bertahap, dia akan mencapai tujuan yang sifatnya lebih kompleks. Makanya, kenapa di pembelajaran sekolah dasar berbeda dengan di SMP? Atau bahkan sekolah dasar beda dengan di TK. Ada konon kabarnya Pak Kak Seto itu mengatakan bahwa kalau ada TK atau PAUD yang mengajarkan menulis dan hitung-hitungan, itu katanya malpraktek. Kenapa? Karena harusnya anak itu dituntutnya bukan belajar begituan, tapi main. Biarkan mereka main tempatnya di sekolah, tempatnya di PAUD. Supaya nanti pada saat dia masuk sekolah dasar,
disitulah kewajiban guru untuk pertama kali mengajarkan membaca dan menulis. Tapi kita suka kaget kalau kemudian target orang tua masukin anaknya ke lembaga pendidikan seperti PAUD atau PGTK, targetnya budak supaya pinter, pinter dan pinter, pinter ngaji Quran, ya karena mah halus ya, gitu. Kemudian pinter maca, gitu. Sampai dia mengorbankan waktunya hanya untuk mendampingi siswa. Kalau itu terjadi, sekali lagi, itulah luar biasa. Luar biasa. Lihat di sini. Ada kemampuan awal, dilakukan proses bimbingan, lakukan praktikum, belajar mandiri atau kelompok. Itu kalau terus dan terus kemudian digali, itu akan mencapai tujuan dari pembelajaran. Dulu ketika Bapak kuliah namanya TIU. TIU itu singkatan dari tujuan instruksional umum. Jadi tujuan umum pembelajaran gitu bahkan. Kemudian berganti nama menjadi kompetensi inti. Ada kompetensi utama, bahkan standar kompetensi. Oke, sampai di sini. Terkait dengan pengertian pembelajaran, ada yang mau disampaikan? Boleh? Silakan, Dava. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelas 6B. Izin bertanya, Bapak, bagaimana kita sebagai calon pendidik itu dapat menjembatani antara proses pembelajaran di sekolah dan proses pembelajaran di rumah. Soalnya di daerah Dava itu rata-rata problemnya adalah ketika di sekolah mah benar gitu dididiknya gitu, akan tetapi ketika di rumah itu malah nggak benar gitu, terutama dari kultur sosial yang ada di rumah tersebut gitu. Ya. Terus juga adanya stigma bahwasanya ngapain sih sekolah gitu, mending kerja gitu. Nah, itu bagaimana Bapak untuk mengubah mindset tersebut? Sekian, Oke. terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus nih. Pertama, kita harus tahu ya, kalau kita jadi orang tua suatu saat, ya kalian juga bakal jadi orang tua lah. Sekarang aja kuliah, kan suatu saat mah mungkin ya menikah, punya anak, rumah tangga, dan lain-lain. Pastikan bahwa kewajiban pertama mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Itu dulu. Ya, itu dulu. Kewajiban mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kenapa sekarang kejadiannya seperti yang tadi Anda sebut? Karena banyak orang tua sekarang menganggap kewajiban mendidik anak jadi hebat, jadi pintar, itu kewajiban guru di sekolah. Itu mana? Terus gimana tuh Pak supaya bisa solusinya dan lain-lain? Caranya adalah, ini tetap di awal kali pertemuan. Pada saat si siswa itu mendaftarkan ke sekolah kita, pastikan kita ada komitmen dengan dia untuk nanti dia harus datang pada saat satu, kalau di boarding school itu ada penjengukan. Kalau di sekolah biasa mungkin ada rapat orang tua atau rapat wali murid atau rapat komite sekolah. Atau juga kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan oleh sekolah dengan mengundang orang tua untuk memastikan mereka agar mereka punya anak itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab guru. Guru mah tanggung jawabnya hanya sebatas di sekolah. Di luar sekolah itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Pertanyaannya, sekarang berapa banyak waktu yang dimiliki oleh anak di sekolah dengan waktu anak di rumah atau di luar sekolah? Yang pasti banyak dia di luar sekolah. Berarti kewajiban guru berhenti ketika siswa meninggalkan sekolah, dia ketika masuk ke rumah sudah tanggung jawab orang tuanya. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan dong Pak kalau gitu? Pastikan ketika di tahun ajaran baru, pada saat dia datang membawa siswanya, membawa anaknya daftar menjadi siswa kita, ada komitmen untuk mereka
untuk hadir pada saat kegiatan-kegiatan di lembaga. Pertama itu. Yang kedua, selalu terus mengingatkan tentang siapa sebetulnya yang bertanggung jawab secara utuh ketika anak ada di rumah. Itu adalah orang tua. Yang ketiga, memberikan, ya kalau bahasa kita sekarang mah parenting, ya. Parenting itu pemahaman dasar-dasar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagaimana cara bersikap yang baik kepada anak dari orang tua atau anak kepada orang tua dan seterusnya. Kenapa perlu membangun jejaring itu atau membangun jaringan itu? Karena justru makin dekat sekolah dengan orang tua, maka makin percaya si orang tua kepada sekolah. Itu rumusnya. Artinya kalau misal sekarang, kudulah sekolah-sekolah biasa-biasa, contohnya, atau yang kegiatan apa harusnya orang yang expert dari Kementerian Agama, tapi dia nggak mau cari yang lain, itu malah lain cerita. Yang penting satu hal, pada saat dibutuhkan posisinya menyelamatkan lembaga harus siap. Bagaimana maksudnya? Orang tua itu wajib menjaga amanat anak yang diamanatkan Allah kepada dia. Itu bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga di akhirat. Maksudnya, kita coba menyadarkan dia dari sisi marketing brand yang begituan. Gitu. Ya. Sok sekarang gini, di sekolah diajarin jangan mabok, jangan judi, jangan minum minuman keras lah dan lain-lain. Si anak pas balik ke rumah, bapak namain judi di jero imah. Kumaha. Itu kan udah nyambung. Berarti kalau anak ingin berhasil, jangan andalkan 100% kepada sekolah. Gitu. Dan itu pemahamannya adalah bahwa anak itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si orang tua, bukan orang tanggung jawab guru gitu. Ya. Begitu, Dava. Baik, Bapak, terima kasih. Ayo. Ada yang lain silakan. Ada? Dari perempuannya mungkin? Tolong siapa? Hanifah atau Imam? Imam ya? Kelas A. Paki, Ahmad Paki. Tolong di screenshot atau di foto-foto saja nanti kirim di grup. Untuk kehadiran-kehadiran. Ya. Oke, silakan ada yang mau disampaikan lagi? Ini masih dasar ya, dasar tentang evaluasi, dasar tentang kenapa harus melakukan pembelajaran, kenapa harus melakukan evaluasi, itu dasar-dasarnya dulu. Oke, kita lihat hal-hal ini ya, hal-hal ini. Saya lihat di dalam YouTube. Mudah-mudahan Anda pernah melihat ini. Yang namanya afektif, psikomotorik, dan kognitif itu ada cabang-cabang, ada tahapan-tahapan. Seperti di sini ada, kalau tadi kan kita bicara slide yang atas ya, yang ini, yang proses pembelajaran. Ada apa ini? Kemampuan awal, kemudian ada tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, lalu ketika dia harus naik terus, yang namanya kompetensi, lihat bagaimana cara naiknya. Bisa bimbingan, praktikum, belajar mandiri, atau belajar kelompok. Ini proses belajarnya. Sekarang kita lihat satu persatu terkait dengan sikap yang kita sebut selalu dengan istilah afektif. Kemampuan sikap atau kemampuan menilai itu dimulai dari ketika dia belajar tentang bagaimana caranya menerima, kemudian menanggapi, lalu menghargai, lalu ada apa, mengatur diri, dan terakhir adalah menjadi pola hidup. Pola hidup.
Terus ketika bicara tentang psikomotorik, dimulai dari keterampilan itu meniru apa yang dilakukan oleh orang ditiru gitu. Kemudian yang kedua ada lagi adalah menggunakan apa yang sudah ditiru itu. Bisa nggak saya pakai ya? Kemudian ketepatan atau presisi terhadap apapun yang dilakukan. Makanya nih, pastikan semuanya ada prosedur yang dilakukan. Ada lagi merangkaikan. Ya, ini untuk yang psikomotorik. Lalu nanti melakukan proses naturalisasi. Nah, naturalisasi. Oke, sementara tadi kan afektif dengan psikomotorik. Sementara dalam konteks kemampuan kognitif, lihat penelitiannya banyak banget. Ada Bloom, ada David Cradwell, dan juga. Nah, kalau untuk yang C ya, kognitif itu C, dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Gitu. Kalau belum, untuk kognitif, dia menyebut ada mengingat, memahami, menerapkan, sintesis, dan mengevaluasi. Atau Badrudin, lalu mensintesis dan mengevaluasi. Oke, lihat oleh kalian tahapan kognitif. Nanti istilah-istilah ini akan ketemu dengan menggunakan istilah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu ya. Oke, sekarang ketika belajar, tadi kan pembelajarannya ada di kognitif nih. Gimana kalau terkait dengan keterampilan? Ada untungnya enggak sih? Kita lihat bahwa RPP itu pasti akan terdiri dari potret, dari teori, kemudian ada persiapan dosen, lalu ada proses mental, lalu di sini juga ada materi praktik, ya, lalu juga ada persiapan lab, kepala lab, laboran, dan juga dosen. Kemudian juga ada strategi kognitif, dan satu lagi adalah ini, praktik laboratorium. Ini grand design-nya begini, ya, grand design yang dibuat oleh si siswa. Oke, ini adalah komponen-komponen pembelajaran dari mulai siswa sebelum dan masuk ke dalam proses. Proses itu ada tujuan, ada materi, ada metode, ada teknologi, lalu yang lainnya yang perempuan teh, ya. Oke, nih. Input, proses, tujuan, media, output. Dan saling berkaitan satu sama lain. Antara guru sebagai fasilitator dengan fasilitator adalah business. Ya. Komponennya apa? Proses, tujuan, isi, materi, metode, media, evaluasi. Yang menjadi faktornya adalah siswa. Siswalah yang ada dalam prosesnya. Juga ada guru di situ. Tapi ingat, guru dalam konteks ini adalah konteksnya sebagai fasilitator. Bagaimana langkah-langkah melakukan evaluasi? Ini evaluasi. Sebelum jauh hari sebelum evaluasi, ada 3 tahapan dalam melakukan evaluasi. Pertama ada persiapan atau perencanaan, lalu yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiganya ada tindak lanjut. Nih. Bagaimana dalam tahap persiapan itu? Nah, ini sudah masuk ke teknis nih, ya. Silakan dibaca saja nih, kira-kira apa yang harus dilakukan. Membentuk dan mengorganisasi tim pelaksana, mengidentifikasi dan menentukan aspek-aspek dan indikator apa yang akan dievaluasi, menyusun rencana kegiatan evaluasi pembelajaran, menyusun kisi-kisi instrumen dan teknik evaluasi proses pembelajaran, menyiapkan sarana pendukung, mengatur jadwal dan petugas pelaksana lapangan.
Intinya, lakukan persiapan terlebih dahulu secara maksimal. Kalau dalam pelaksanaan kayak gimana? Mengumpulkan data dan informasi, menganalisis temuan, lalu mendeskripsikan temuan. Tidak lanjut, harus ada apa saja? Berarti kurang lebih 3 bab saja. Bab 1 sudah bicaranya dari awal saja. Gitu, ya. Menyusun laporan, menyampaikan hasil pelaksanaan evaluasi kepada pihak yang berkepentingan, melakukan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui hasil dari evaluasi. Bagaimana prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu bisa diterapkan? Pertama ada sahih. Yang kedua, objektif. Sahih itu artinya tepat. Objektif itu sesuai dengan objektif. Ada lagi adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dan terakhir, sistematik. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mas Samir minum dulu. Gimana? Ada? Ini teman-teman kelas C banyak yang belum on kamera ya. Tolong nanti ke PJ-nya kalau ada yang tidak on kamera, dikasih nilai nggak hadir aja deh. Oke? Ada pertanyaan? Arif Rahman, silakan. Bapak punten izin bertanya. Arif Rahman perempuan. Sebelumnya apa terdengar Pak suaranya? Jelas, jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Alifia Fasya dari kelas A. Beberapa minggu saya mengikuti kegiatan. Coba suaranya udah keras, ada kayak feedback begitu? Kalau sekarang jelas nggak Pak? Ya, ada. Sebelumnya nama saya Alifia Fasya dari kelas A. Sebelumnya beberapa minggu ke belakang saya mengikuti suatu kegiatan pengabdian ke suatu desa yang mana sebenarnya singkat pengabdiannya ke sekolah dasar. Tujuan utamanya ke sekolah dasar dengan durasi waktu 1 minggu. Waktu itu Ngapain aja tuh? Ngapain? ngajar Pak. Fokusnya fokusnya di ngajar. Kelas berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6, cuma saya kebagiannya di kelas 1 Pak. Nah, di awal kami semua antusias gitu melihat sekolahnya ada di pedesaan gitu, ingin tahu kondisi desa tersebut. Namun ternyata ketika digali sekolahnya itu baru datang ke sekolah siswa-siswanya itu jam 8 Pak. Lalu sopan santunnya tidak ada. Bahkan yang pertama kami soroti ini memang mungkin siswanya aja yang bandel gitu. Pokoknya kami langsung suudzon ke siswanya. Namun ketika dilihat ternyata itu ada habit dari gurunya. Jadi memang jam 8 gurunya, jam setengah 9 gurunya baru ke sekolah. Lalu ketika saya tanya, ini apa ya, kalau bahasa Sunda itu hanca atau batasan ngajarnya sudah sampai mana biar kami bisa meneruskan. Gurunya bilang, ya saya mah di loncat-loncat katanya. Pokoknya banyak hal-hal yang kami Maksudnya tidak duga. materinya itu disajikan dengan meloncat-loncat gitu? Iya, jadi kadang halaman sekian, lalu sekian gitu Pak. Jadi babnya teh nggak runtut gitu Pak. Kamu tanyakan alasannya apa? Jadi jawab wali kelasnya itu gimana anaknya aja lagi seneng apa katanya. Lalu waktu itu kami jadi menyoroti, oh ini jadi kalau kayak gini ada salah gurunya, ada salah mungkin jadi berdampak ke siswanya gitu.
Namun ketika kami lebih lama di sana sampai seminggu, kami jadi menyadari kalau ada peran dari masyarakatnya juga. Ketika sholat Jumat mereka kosong masjid gitu. Ketika khotib bicara mereka sibuk ngobrol gitu di belakang dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan gitu, banyak kata-kata kasar. Kami setim itu jadi menyoroti, oh ini salah di semuanya gitu, jadi berdampak ke siswanya itu gitu. Dengan durasi yang 1 minggu, sebenarnya kami bingung kok Pak, jadi apa yang bisa kami perbaiki gitu. Jadi ketika mengevaluasi itu hanya tahu salahnya di sini, tapi tidak tahu bagaimana cara tindak lanjut dari apa yang mestinya diperbaiki gitu Pak. Mungkin saya izin minta jawaban dari Bapak, kiranya apa hal-hal kecil yang mungkin bisa kami sampaikan ke pihak sekolahnya gitu, yang bisa, kan apalagi kita cuma 1 minggu Pak, jadi kayaknya mereka akan kurang menerima kalau ya kalian baru seminggu di sini tahu apa gitu, takutnya banyaknya anggapan seperti itu Pak. Mungkin itu dari saya. Ya. Kalau menurut kamu salah semua, apalagi Bapak yang nggak ke sana gitu ya. Tapi apakah memang itu salah semua ya? Kita nggak tahu ya. Cuma maksudnya gini, ini mah baru kayaknya ya. Kenapa kayaknya? Karena belum ke sana Bapaknya. Kalau tempat kamu yang apa itu manggang. Cuma jawaban sederhananya begini. Kita tidak pernah bisa jadi Superman untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang cepat, tepat, dan sesegera mungkin. Enggak. Oke? Satu itu. Yang kedua, karena faktor yang menjadi pengaruhnya sangat banyak, berarti kamu harus mencoba menyelesaikannya satu persatu dulu. Sekarang pertanyaannya, saya kan cuma seminggu, Pak. Gimana? Berarti tugas kamu itu hanya memotret saja apa yang terjadi di lokasi penelitian. Gitu. Ya. Bisa dipastikan begitu. Terus yang kedua yang penting, sekolah itu harus punya idealisme. Ketika masyarakat sekitarnya goreng patut, sekolahnya mah tetap kudu halus. Supaya naon? Bahasa saya ya, supaya henteu pibanguseun. Cenderung kasar bahasanya. Tapi Anda bisa bayangkan, kalau peran kita tidak ada, berarti orang anggap kita tidak ada. Bagaimana caranya kalau begitu? Harus tampil menjadi sekolah yang kuat secara ekonomi. Ya banyak loh. Supaya naon? Tidak ada ketergantungan lebih banyak kepada orang tua. Dan yang paling mudah adalah mengkondisikan orang tua agar jangan sampai melakukan hal-hal yang kira-kira mengganggu proses. Gitu aja. Ya. Kalau kamu lihat masyarakatnya toksik, sekolahnya toksik, siswanya toksik. Iya racun KB. Susah, Pak. Perlu beresin. Harus semua diberesin. Dan memang ini bagian dari cara kita menyelesaikan masalah. Harus betul-betul bisa dipahami benar. Seperti contoh gini. Eh, sekolah tempat saya tinggal, contoh Anda, itu sangat sangat membuat kita itu apa ya, khawatir gitu. Kalau tempatnya jauh di yang ada ojek atau orang mikir nanti bakal ada siswa nggak ya? Gitu. Masalah nggak? Masalah. Secara individual dirinya sendiri si guru. Tetapi kalau misalkan sudah ngomongin masalah yang lain, seperti ngomongin kompetensi, harusnya tidak terjadi begitu. Jadi iya mah, kamu tuh dipraktikkan selama seminggu itu sebetulnya cukup untuk mengcapture apa yang kamu rasakan selama 1 minggu. Titik. Tidak usah ngebahas hal-hal yang kira-kira bukan bagian kamu. Banyakin analisa aja. Nanti di kesimpulannya ada rekomendasi. Tulis aja begini.
penulis berterima kasih pada semua pihak ya, yang telah membantu, kan gitu ya, membantu dan telah diizinkan untuk belajar di tempat ini. Ingat loh, kamu magang itu hakikatnya belajar, bukan pengen dapat apapun. Berarti kamu bukan menjadi orang untuk penyembuh luka yang ada di sana, bukan. Tugasmu adalah kamu belajar di sana tentang apa yang terjadi dan kamu menjadi orang yang pertama kali mendapatkan respon tentang apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Ya. Paham lah Bapak. Tapi kamu nggak bisa menyelesaikan selama 3 hari langsung. Tugasmu adalah belajar. Oh, sekolah begini begini ya. Nanti berarti kalau saya bikin yayasan nggak begini. Sebab saya pernah punya pengalaman begini akhirnya. Tuh, kan jadi dewasa. Setiap apapun yang kita dapatkan dari hasil keringat kita itu halal. Pastikan kehalalan itu juga ditunjukkan dengan cara kita menyampaikan ilmu kita yang bermanfaat. Gitu. Ya, demikian. Siapa? Alif ya. Ya. Next. Ada? Halo, 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 halo. Halo. Nggak ada ini. Eh, kalau minggu depan itu kan hari Rabunya pertama kali sahur ya. Ya, kemungkinan kalau mau offline boleh. Kalau enggak juga nanti ngobrol aja lah. Yang paling penting, satu informasi aja di awal. Nanti Bapak kirim informasinya ke PJ. Mohon nanti di hari Rabu yang akan datang itu apa ya? Praktek nanti menggunakan laptop. Nanti ada beberapa hal yang perlu kamu cerna. Nanti mungkin Bapak bikin video khusus untuk mengerti yang kemarin atau juga mengurangi yang sekarang supaya bisa dipastikan kamu mendapatkan hak kamu untuk eh, apa? Belajar dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, ini ada yang ngejapri. Izin dulu ke belakang. Oke, yang ke belakang di belakang aja dulu. Ya. Ini PJ kelas A, Ahmad gimana absensinya udah ini udah clear? Sudah Pak, clear. Ya, terus ini Humairo. Siapa sih? Udah Pak, aman. Hanifah Aman ya? Pak. Yang kelas B, Iya. gimana kelas B? Udah aman Pak, insya Allah. Gina ya? Oke. Nah, teman-teman, nanti pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, ini tolong dikasih tahu dari awal nih, Bapak ngasih tahu. Bapak sudah punya atau bikin bahan-bahan ya, bukan bahan lah, kriteria-kriterianya tentang petunjuk teknis diskusi kelompok. Jadi nanti daftar namanya akan Bapak sesuaikan dengan ini ya, dengan seluruh eh, mahasiswa yang hadir gitu. Ini belum bisa ya. Di sini. Kelihatan nggak? Ini. Bentar, mulai gitu. Ini masih yang lama nih. Nah, tiap kelompok menyusun bahan paparan di file PPT. Tiap kelompok wajib merujuk pada referensi yang relevan, autentik, dan autoritatif.
Referensi dapat diambil dari buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. PPT yang dibuat semaksimal mungkin harus bagus, menarik, dan fokus pada materi. PPT yang dibuat dalam 2 tipe. Ada tipe 1, yaitu berisi pointer materi pembahasan daftar rujukan. Dan itu semuanya masuk di situ. Tapi tipe 2 itu adalah referensi berisi pointer materi pembahasan daftar rujukan referensi, ada 10 buah pertanyaan untuk ditanyakan pada saat presentasi. Jadi nanti pada saat presentasi si siapa peserta itu mengikuti dengan sebaik-baiknya karena ada kewajiban yang harus dia lakukan. Pastikan untuk menuliskan ini nih, referensi di slide pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Ya. Jadi kutipan itu ditulis. Gitu. Jadi nanti si kelompok itu dia harus bikin Google Form di Google Form tentang soal-soal ini, minimal ya 10 lah, 10 buah pilihan ganda, hanya untuk mengukur kesiapan mereka belajar. Gitu. Ini nih. Waktunya juga tidak lama, untuk presentasi cukup di bawah 10 menit, sisanya itu adalah pengajaran. Itu. Oh, ini. Aduh, ini kenapa lagi? Ini belum diganti tanggal-tanggalnya, masih tanggal lama. Ini masih namanya. Pokoknya nanti dilengkapi aja, filenya dikirim ke Bapak kalian tentang bagaimana teknik presentasi, bagaimana teknik wawancara, bagaimana teknik observasi dan sebagainya. Kalau ada apa-apa japri aja, jangan sungkan untuk mengurangi yang ya. Dan semuanya mohon diikuti dengan sebaik-baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. PJ-nya ada yang mau ditanyakan? Eh, Hmm? jadi terkait teknis nanti sama Bapak dikirimin di WhatsApp aja ya, Pak ya? Ya, di WhatsApp semua, pokoknya ditunggu saja lah, ya, ditunggu. Ya. Semua aktivitas hari ini direkam, nanti akan ada link video YouTube yang akan Bapak kirim ke PJ. Silakan PJ untuk bisa menyebarluaskannya di grup kalian sendiri. Ya, bisi ayan kaliwat, tulis, catat, gitu. Ya. Nanti akan ada soal kuis dari kegiatan hari ini. Siap-siap saja nanti kalau ada link Google Form harus diisi sebagai bentuk capaian dari pretest dan juga atau post-test. Ya. Jawabannya ada yang jawaban singkat, ada yang jawaban sedikit panjang. Ya. Oke. Ini karena yang hadir semua kelas, berarti pertemuan kita hanya 1 hari ini di jam ini aja ya. Kebetulan mungkin belum pada masuk ya kelas lain. Dosennya bagaimana nih? Kelas C gimana kelas C? Bisa kan jam pertama ya nanti setiap harinya? Jam 9.20 sampai 11.50, Oke, jam 4.56. itu kelas C. Kalau Ya. kelas A berarti pakai dari jam 6.50 Pak.
Oke, 6.50 sampai jam 9.50. Terus kalau kelas B berarti dari jam 1 ya, setengah 1 ya. Iya betul Bapak, dari Ya, itu 12. untuk jadwal kalau jadwal tatap muka ya, kalau jadwal tatap muka. Kalau jadwal Zoom nanti kita akan pastikan kalau diskusi itu per kelas tidak digabung seperti ini. Digabung seperti ini boleh jadi karena waktu kita panjang, satu kali pertemuan itu diisi oleh dua kelompok, supaya ini kan jumlah siswanya ada 33 orang dan cukup banyak. Nah, nanti harus dimulai dari tahapan yang benar. Oke. Sekarang Bapak akan coba menyampaikan terkait materi tentang bagaimana nanti menulis artikel untuk kalian tugas, ya, tugas. Boleh nanti lihat ini apa share screen ya. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Hmm. 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, akan Bapak share screen untuk tampilan layarnya. Hmm. Hmm. Kamu harus terbiasa menggunakan Google Scholar. Di sini ada tampilan Google Scholar. Nah, ada kelihatan ya? Google Scholar ini adalah, atau bahasa lainnya Google Cendekia. Ini adalah sebuah eh, situs untuk pencarian apapun, ya. Tapi terkait dengan artikel ilmiah. Contoh, contoh. Kita pengen tahu banyak tentang evaluasi pembelajaran PAI. Yuk kita lihat. Kita masukkan kata kuncinya evaluasi pembelajaran PAI. Dan berapa banyak referensi yang muncul. Nah, banyak kan? Tapi ini belum kita exclude di rentang tahunnya. Dari mulai 2018 sampai dengan 2023. Jadi 5 tahunnya dihitung dari sana, dari 2018. 2014-nya, 2024-nya nggak masuk. 2023-nya nggak masuk. Kita telusuri, di sini kan ada 78.000 tuh. Kita cek, kalau sudah begini jadi berapa? 18.000. Nah, masih terlalu banyak. Tuh. Coba kalian lihat ini. Nah, ini tolong materi-materi ini di-download ya. Konsep dasar evaluasi dan implikasinya dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, ini download untuk dipelajari. Ya. Lihat, ada judulnya evaluasi pembelajaran agama Islam. Lalu ada lagi, kebijakan Merdeka Belajar dan implikasinya terhadap pengembangan desain evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu pun sama, download, perbaiki, dibaca. Nah, nih ada strategi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP. Ini juga dibaca.
ya, dipelajari, dibaca sebagai bahan. Makin banyak makin bagus. Itu artikel yang dari Google Scholar. Boleh nggak saya lihat dari yang lain? Boleh. Salah satunya adalah melihatnya di akun ini. Namanya apa ya? Sini evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi pembelajaran PAI. Ada semantik scholar.com. Nah, ini beda lagi dengan yang tadi. Model evaluasi pembelajaran PAI berbasis daring di MTS Usman Syarif, Medan, Salma Pading, pandemi COVID-19. Evaluasi pembelajaran daring pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Teknik pelaksanaan evaluasi pembelajaran agama Islam berbasis online masa pandemi COVID-19. Tuh. Ya. Ada lagi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini buku. Saya dilihat salah satu. Kemudian ada manajemen evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Banyak sekali. Pak, saya pengen download buku dari mana? Nih, ada rumusnya, download buku. Videonya dari eh, namanya zlibrary.stripasia.se id.library.stripasia.se. Kamu bisa download apa saja di sini buku. Ya. Apa ya? Mau apa coba? Kamu mau apa? Buku apa? Evaluasi pendidikan. Evaluasi pembelajaran. Ada berapa banyak? Tuh, buku unggul. Dan ini boleh gratis di copy. Tuh. Oke. Ya. Jadi pastikan dulu nyari artikel dari Google Scholar. Kemudian jangan lupa ada lagi yang harus diingat, yaitu kamu harus bisa membuka yang namanya akun Garuda. Untuk apa? Untuk sama nyari artikel. Lihat filenya nih. garuda.kemdikbud.go.id untuk mencari referensi berupa artikel jumlah. Gitu. Masukin aja kata kuncinya apa di sini. Tulis. Itu. Nanti berikutnya ada lagi tahapan bagaimana caranya untuk belajar. Nah, kalian wajib download, wajib menyimak video-video yang saya rekomendasi. Pertama ada Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Kalian harus ikuti video-videonya dari awal sampai akhir di bagian publikasi dan enggak. Nih, lihat. Ini ada playlist ya. Masuk ke sini. Mana sih? Nah, ini nih. Penulisan dan publikasi ilmiah. Kamu baca ini, simak ini dari video nomor 1 sampai dengan terakhir. Semuanya ada 60 video ya, untuk menambah pengetahuan kamu bisa cepat. Nanti juga kalau udah terbiasa malah kalau nggak nulis sakit itu. Ya.
Gitu. Ini ya tadi apa? Masuk ke ensiklopedia Ahmad Fauzi, lalu nanti masuk ke sini playlist. Sudah playlist, cari playlistnya penulisan dan edukasi. Udah, terus begitu. Ya. Lalu setelah itu gimana? Tonton videonya sampai tuntas. Yang dulu pernah dikasih ini nih. Oh, oke. Lamun tema terjelas, mana kamana dan kumaha, nah, gampang. Naon? Gampangnya adalah kamu cari lagi video yang lain untuk menambahin. Saya nemukan judul videonya, channelnya namanya Ihsan Rahmat Talks. Nah, nanti pada saat kamu wawancara, observasi, kamu menggunakan SEM. SEM apa? Atlas.ai karena kualitatif. Saya ditulis. Gitu. Nih, Ihsan Rahmat Talks, kamu ikuti bagian yang ini. Ada playlist, diklik playlistnya. Tulis di sini banyak sekali tutorial-tutorial dari mulai bagaimana cara menyusun abstrak, menyusun pendahuluan, menyusun kalau ketemu nasabah apa? Kalau ketemu turis asing contohnya, bagaimana kita supaya ramah. Ini diajarkan ada. Ada. Ada bentuk. Ada di sini nih. Namanya KMO online, kelas menulis online. Kalian klik ini. Di sini banyak sekali tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sini. Oke. Kumaha tak kira-kira? Gimana tuh? Jadi, 2 channel YouTube, Ensiklopedia Ahmad Fauzi di bagian publikasi dan penelitian ilmiah. Satu lagi, kelas menulis online. Ini ada 10 artikel. Jadi bisa kamu kejar. Gitu. Ya. Ilmunya dulu dipegang. Ya, ilmunya dulu dipegang. Supaya apa? Supaya kamu tidak susah nanti. Gitu. Jadi kamu harus tahu belajar dari mana. Nonton 2 channel tadi, bisa dikasih tahu. Pakai headset biasa, begini bagi lihat. Ulah joget wae maksudnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, Google Scholar, semanticscholar.org, lalu tadi apa? Google juga belajar tentang bagaimana caranya untuk melihat artikel-artikel yang judulnya tentang evaluasi pendidikan agama Islam atau evaluasi PAT, belajaran PAT. Ya. Jadi sekali lagi, pastikan pelajari YouTube-nya. Bapak mau maksa-maksa, tapi lamun kamu hayang bisa, sok nurut aja gitu. Dan mau kerja sama. Ya. Nanti juga untuk judul dan lain-lain nanti kita diskusi. Gampang. Pertanyaan itu akan mudah sekali didapatkan manakala kita bisa mengetahui jawabannya dari mana. Selama ini mungkin kamu pernah ada dosen yang suruh bikin artikel, tapi mungkin nggak dibimbing bagaimana caranya bikin artikel. Kalau nggak bisa begitu, mahasiswa harus pinter. Asal nanti mau nggak pinternya. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait itu? Ada? Oke, kalau tidak ada, manfaatkan waktu untuk download video yang tadi Bapak sebutkan, yang KMO kuliah menulis online yang ada di dalam channel YouTube-nya Ahmad Ihsan Rahmat Talks, dan video-video yang tadi saya kirim di ruangan, ya. Untuk apa? Video-videonya kamu bisa tonton di ruangan kamu sendiri tanpa terganggu oleh siapapun. Jadi jangan dulu kemana-mana sebelum nonton video itu minimal 5-10. Pakai headset aja. Terus. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Karena kita waktu juga masih ada. Jadi manfaatkan waktu untuk nonton video tadi.
Kemudian masuk ke link Google Scholar, tulis evaluasi pendidikan agama Islam, masuk ke situ, download, untuk nanti sebagai bahan kamu menyusun tugas praktik. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Pengen nonton buru-buru YouTube-nya? Boleh ya. Ensiklopedia Ahmad Fauzi, cari yang penelitian dan publikasi ilmiah, lalu cari yang Ihsan Rahmat Talks. Kamu pastikan dia bisa melihat yang kamu kirim. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.